Hello student, today we are going to learn about congratulations. You can find this title on the chapter 1 on our textbook. Jadi kita akan mempelajari sebuah materi di bab 1 dengan judul congratulations. We will learn to express hopes and wishes to others and to congratulate others on their fortunes and achievements in order to keep good personal relationship with them. Yang akan kita pelajari di bab ini adalah bagaimana cara mengungkapkan harapan kita kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita, dan untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang di sekitar kita untuk keberhasilan dan pencapaian yang telah mereka peroleh. Kenapa kita mempelajari materi ini? Agar kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. How to express your hopes? Berikut ini akan Ibu berikan contoh tentang penggunaan hope dan wish. First, I hope I can buy the book by the end of this month. Saya berharap saya dapat membeli buku di akhir bulan ini. The second example, I wish I will be accepted at the office. Saya berharap saya akan diterima di kantor itu. The example number 3, I'm hoping that I will soon have the netbook. Saya berharap bahwa saya akan mempunyai buku itu. Oke, sekarang ada dua situasi, suatu keadaan yang akan Ibu berikan sebagai contoh buat kalian tentang penggunaan hope, wish, dan congratulate. In the first situation, Lina has just got the result of her math test. She is waiting for the result of her English test. Dayu congratulates her for the result of the math test and hope that she will get an A for the English test too. Jadi di situasi pertama ini, Lina baru saja mendapatkan hasil dari tes matematika. Dia menunggu juga untuk hasil tes bahasa Inggris. Dayu adalah teman Lina yang mengetahui kabar atau berita tentang hasil tes matematika Lina. Sehingga Dayu memberikan ucapan selamat kepada Lina dan berharap bahwa Lina akan mendapatkan nilai A juga untuk tes bahasa Inggris. Kemudian di situasi kedua, in the second situation, Edo tells Sapta that he will get a scholarship from the government to finish his SMP. Sapta congratulates him and wishes him for the best with his study. Di situasi atau keadaan yang kedua ini, Edo memberitahukan kepada Sapta bahwa dia akan mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk menyelesaikan pendidikan jenjang SMP-nya. Sapta mengucapkan selamat kepada Edo dan berharap dia dapat memberikan yang terbaik untuk pendidikannya. Di kedua situasi ini kita menggunakan hope, wish, dan congratulate. Kemudian ada contoh lagi, Ibu berikan situasi ketiga dan situasi keempat. Pada keadaan di situasi ketiga ini, in the third situation, Rina has fulfilled all requirements to run for the OSIS chairman. Yudi is happy for her and hope that she will be the next OSIS chairman. Jadi Rina di sini memenuhi persyaratan untuk
dijadikan calon ketua OSIS. Yudi sebagai teman Rina merasa senang dan berharap Rina akan menjadi ketua OSIS yang berikutnya. Then, the fourth situation atau situasi keadaan yang keempat, Maya is going to participate in the bike race to celebrate the Independence Day. Siti shows her hope that Maya will get a prize. Pada keadaan ini, Maya ingin berpartisipasi atau ikut serta pada perlombaan balap sepeda untuk merayakan hari kemerdekaan. Siti sebagai teman Maya menunjukkan harapannya, memperlihatkan harapannya supaya atau agar Maya mendapat hadiah. Di situasi yang tadi Ibu berikan atau Ibu contohkan, kita bisa menggunakan kata hope, wish, dan congratulate untuk memberikan rasa perhatian kita, simpati kita kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Sekarang di sini kita akan melihat perbedaan wish dan hope. Wish versus hope. The main difference between wish and hope is that wish is mainly used when wanting a change of circumstances, and hope is used when talking about a specific situation. In other words, a wish expresses desire for something that is different from the present reality, while a hope expresses a desire for a future change. Jadi mungkin kalian bingung apakah ada perbedaan antara wish dan hope. Kalau wish ya, kalau kita menggunakan wish biasa digunakan untuk mengungkapkan keinginan tentang sesuatu yang berbeda dari keadaan yang biasa. Sedangkan hope mengungkapkan keinginan untuk perubahan di masa yang akan datang. Contohnya di sini wish. I wish I had more time. Saya berharap saya mempunyai waktu yang lebih. Jadi keinginannya untuk sesuatu yang berbeda dari biasanya. Mungkin biasanya dia tidak punya waktu yang lebih. Nah, dia ingin dia punya banyak waktu mungkin untuk hobinya atau sesuatu hal yang lain. Sehingga bisa di sini digunakan kata wish. I wish I had more time. Ya. Kemudian ada contoh yang kedua, I wish it wasn't raining. Saya berharap tidak hujan. Jadi yang berucap ini, si subjeknya ini berharap sesuatu yang berbeda dari biasanya. Mungkin pada saat dia mengucapkan harapannya ini, keinginannya ini, lagi musim hujan, sehingga dia berharap I wish it wasn't raining, berbeda dari biasanya. Ada yang ketiga, contoh yang ketiga penggunaan kata wish, I wish I could speak English fluently. Saya berharap saya dapat berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar, dengan fasih. Berarti keadaan yang biasa, dia tidak bisa berbahasa Inggris secara lancar atau fasih. Itu bisa menggunakan kata wish. Jadi kita ingin sesuatu yang berbeda dari biasa atau yang menjadi kebiasaan yang sedang kita hadapi. Kemudian ada contoh dari penggunaan kata hope. Tadi Ibu jelaskan, hope itu adalah keinginan untuk perubahan atau suatu perubahan di masa yang akan datang. Di sini ada contoh, I hope I have time tomorrow. Jadi saya berharap ya, subjeknya ini berharap saya mempunyai waktu atau di esok hari. Jadi dia berucap itu berharap besok hari dia punya waktu untuk sesuatu yang mungkin dilakukannya tetapi bukan kebiasaan. Dia mengucapkan itu
punya waktu bukan hal yang biasa, misalnya dia tidak punya waktu seperti biasa, bukan seperti itu. Jadi dia berharap perubahan di masa depan, di masa yang akan datang. I hope I have time tomorrow. Ya. Kemudian ada yang kedua, I hope it doesn't rain later. Saya berharap tidak hujan. Ya, jadi di masa yang in the future, the subject hope it doesn't rain later. Kemudian ada contoh yang ketiga, I hope he likes it. Dia berharap atau keinginannya perubahannya di waktu yang akan datang atau in the future, dia berharap dia bisa menyukainya. Nah, yang terakhir Ibu mau menjelaskan tentang congratulation. Sebetulnya congratulation ini ungkapan yang paling sederhana, yang paling gampang ya. Di sini penjelasan ringkasnya, congratulation we usually use to congratulate other people when they succeed in doing something. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia, congratulation, selamat, that's it ya. Jadi congratulation itu mengucapkan selamat kepada seseorang untuk keberhasilannya atau kesuksesannya. Ya. Ada dua contoh yang akan Ibu berikan tentang penggunaan congratulation. Congratulations, it's great to hear that you won the competition. Congratulations on being the champion of the class, Lina. Jadi salah satu ciri yang menonjol dari penulisan atau ungkapan congratulations adalah penggunaan tanda seru. Ya, congratulations. Artinya dia mengucapkan selamat karena mendengar bahwa kamu memenangkan kompetisi tersebut. Saking semangatnya ya, cenderung nada bicaranya atau intonasinya menaik. Congratulations. Ya. Di contoh yang kedua, congratulations on being the champion of the class, Lina. Sama juga intonasinya agak menaik ya, meninggi. Congratulations on being the champion on the class, Lina. Tanda seru yang digunakan di sini di akhir kalimat menandakan bahwa yang mengucapkan, yang mengekspresikan ucapan congratulations ini merasa ikut senang atau bahagia atas keberhasilan Lina menjadi juara kelas. Gimana penjelasan terakhirnya? Kesimpulannya. Ya. Demikianlah anak-anak materi kita yang pertama ini di chapter 1 atau bab 1 tentang congratulation. Kita sudah kalian sudah mendengarkan, Ibu tadi sudah membahas tentang wish, hope, dan congratulation. Congratulate ya. Selanjutnya akan Ibu berikan tugas terkait 3 ungkapan ini. Kalian bisa kerjakan tugas yang nanti akan Ibu berikan berbentuk esai. Ibu harap kalian bisa mengerjakan sebaik mungkin, sesegera mungkin, sesuai penjelasan singkat dari Ibu tadi. I think that's all, and thank you for your attention. Good luck, student.